Halo, selamat datang di konten fakta tersohor. Pernahkah kalian membayangkan jika semua nuklir di bumi dilepaskan secara bersamaan? Apa yang terlintas di benak kalian? Kehancuran, radiasi, atau banyak korban nyawa? Perlu kalian ketahui, jika bom nuklir meledak akan berdampak bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Dilansir dari Lifesciences, Kamis 10 Maret 2022, perang nuklir dalam skala penuh diprediksi akan menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia. Tak hanya sampai di situ, ledakan nuklir memicu munculnya fenomena nuklir winter, di mana berbagai wilayah mengalami musim dingin berkepanjangan. Dampaknya meningkatnya angka kematian akan terjadi, bahkan melebihi perang nuklir itu sendiri. Bom nuklir sudah digunakan pada pertempuran Perang Dunia Kedua. Dengan catatan sejarah, bom nuklir bisa menghancurkan sebuah negara. Hal itu dapat terjadi karena bom nuklir merupakan sebuah senjata pemusnah massal yang mendapatkan tenaga dari reaksi nuklir dan memiliki daya ledak yang sangat tinggi. Energi ledakan bom nuklir dapat dianalogikan dengan bahan peledak kimia konvensional TNT. Namun satuan TNT yang digunakan adalah kiloton atau setara dengan 1000 ton dan megaton atau setara dengan 1 juta ton. Misalnya, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada tahun 1945 mengandung sekitar 64 kg atau setara dengan 140 pon uranium. Bom ini melepaskan energi setara dengan sekitar 15 kiloton bahan peledak kimia. Arus konveksi yang diciptakan oleh ledakan itu menarik debu dan puing-puing lainnya ke udara. Arus ini menciptakan awan berbentuk jamur yang sejak itu menjadi tanda virtual ledakan nuklir. Ledakan juga menghasilkan gelombang kejut, panas, dan radiasi pengion yang mematikan. Puing-puing radioaktif dibawa angin kencang ke atmosfer, kemudian mengendap di bumi sebagai kejatuhan radioaktif. Dikutip dari Scan-Killer, radius ledakan nuklir mempengaruhi efek yang terjadi pada manusia. Untuk nuklir ukuran 1 megaton, radius hingga 21 km atau setara dengan 13 mil mengakibatkan kebutaan kilat pada hari yang cerah, sedangkan radius 85 km atau setara dengan 52,8 mil mengakibatkan buta sementara pada malam yang cerah. Bagi mereka yang lebih dekat dengan ledakan bisa mengalami luka bakar tingkat pertama yang ringan pada radius 11 km atau setara dengan 6,8 mil, dan luka bakar tingkat 3 atau jenis yang merusak dan melepuh jaringan kulit. Dapat menyerang siapa saja hingga jarak 8 km atau setara dengan 5 mil. Jenis radiasi yang berisiko tinggi menyebabkan masalah kesehatan adalah radiasi pengion. Seseorang bisa terpapar radiasi nuklir jenis ini karena mesin pemancar energi nuklir, seperti pada pemeriksaan CT scan dan röntgen atau melalui ledakan bom nuklir dan kebocoran reaktor nuklir. Tubuh manusia yang terpapar radiasi nuklir dosis besar akan mengalami sindrom radiasi akut ARS atau keracunan radiasi yang bisa berujung pada kematian. Tingkat keparahan dan gejala yang timbul tergantung pada seberapa besar radiasi nuklir yang terserap oleh tubuh. Sementara itu, banyaknya penyerapan radiasi oleh tubuh tergantung pada kekuatan energi radiasi dan jarak tubuh dengan sumber radiasi. Tanda dan gejala keracunan radiasi nuklir mungkin tidak segera muncul saat tubuh terpapar radiasi nuklir dalam jumlah besar. Gejala mungkin baru akan muncul dalam waktu beberapa jam hingga berminggu-minggu setelah terpapar radiasi. Tak hanya menimbulkan gejala keracunan, radiasi nuklir juga berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh
dan bahkan dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai masalah kesehatan. Berikut ini dampak buruk radiasi nuklir terhadap kesehatan. Pertama, merusak sel-sel tubuh. Energi radiasi nuklir dosis tinggi dapat menyebabkan sel-sel tubuh rusak, sehingga menimbulkan berbagai komplikasi. Bagian tubuh yang paling rentan mengalami kerusakan akibat paparan radiasi nuklir dosis tinggi adalah lambung, usus, mulut, pembuluh darah, dan sel-sel yang memproduksi darah di sumsum tulang. Kerusakan yang terjadi di sumsum tulang akan mengakibatkan tubuh tak mampu melawan infeksi atau penyakit. Saat hal ini terjadi, radiasi nuklir berisiko tinggi untuk merenggut nyawa. Kedua, meningkatkan risiko terkena kanker. Banyak studi yang menunjukkan bahwa orang yang sering terpapar radiasi nuklir, terutama anak-anak dan orang dewasa muda, berisiko besar terkena kanker. Beberapa penyakit kanker tersebut adalah kanker darah, kanker paru-paru, kanker kulit, kanker tulang, kanker payudara, kanker tiroid, dan kanker otak. Tiga, mengganggu tumbuh kembang anak. Efek radiasi nuklir juga berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak, terutama perkembangan otak dan syarafnya. Paparan radiasi nuklir pada janin dapat menyebabkan bayi terlahir cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental. Empat, merusak jaringan kulit. Dampak buruk radiasi nuklir juga bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit. Orang yang terpapar radiasi nuklir dosis tinggi akan mengalami kulit terbakar, lecet, dan luka, bahkan kanker kulit. Radiasi nuklir juga dapat merusak sel-sel kulit di kepala hingga menyebabkan kerontokan rambut dan kebotakan permanen. Tujuan pengobatan penyakit radiasi nuklir adalah untuk mencegah kontaminasi radioaktif lebih lanjut dan meringankan gejala-gejala yang muncul, seperti luka, cedera, dan rasa nyeri di tubuh penderita penyakit radiasi nuklir. Setelah terpapar radiasi nuklir, pastikan untuk melepaskan seluruh pakaian yang menempel di tubuh untuk mencegah kontaminasi tambahan. Dan segera cuci bagian tubuh atau kulit yang terkena radiasi dengan air sabun. Setelah mengetahui dampak buruk terkena radiasi nuklir, kalian juga wajib tahu hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di 15 menit antara hidup dan mati itu. Pertama, sebaiknya kamu menjatuhkan diri ke tanah dengan tangan yang terselip di bagian tubuh, seperti posisi tiarap. Posisi tubuh seperti ini direkomendasikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat dengan tujuan melindungi tangan, lengan, dan wajah dari tarik panas yang mampu membakar kulit. Barulah setelah beberapa saat, kamu bisa bangkit dan mencari tempat berlindung. Selanjutnya, kamu sama sekali tidak diperkenankan menatap langsung ke arah ledakan. Memang hal yang tidak mungkin untuk menghindari semburan cahaya ketika kamu berada tidak jauh dari sumber ledakan nuklir. Saat itu terjadi, penglihatanmu tidak akan berfungsi selama 15 detik hingga 1 menit. Menurut CDC, jika kamu cukup beruntung karena berada jauh dari sumber ledakan, sebaiknya segera menutup mata. Disarankan untuk menutupi wajah dengan bahan kain seperti handuk atau pakaian. Gunakan pula syal atau sapu tangan untuk menutupi hidung dan mulut karena partikel radioaktif juga bisa berbahaya apabila terhirup. Badan Manajemen Darurat Federal Amerika Serikat mengimbau agar tidak menjadikan kendaraan seperti mobil,
sebagai tempat untuk berlindung. Alasannya karena bingkai logam pada kaca jendela mobil terlalu tipis untuk melindungimu dari paparan nuklir. Bahkan jika kamu memutuskan untuk mengemudikan mobil pun akan sia-sia karena sukar untuk mengantisipasi radiasi. Kecuali jika kamu memilih untuk bersembunyi di dalam mobil dengan posisi tubuh merunduk. Namun dengan catatan mobilmu ada di dalam garasi yang letaknya di bawah tanah. Hal itu akan memberikan perlindungan berlapis. Dibandingkan berlindung di dalam kendaraan, FEMA lebih merekomendasikan sebuah bangunan yang terbuat dari bata atau beton sebagai tempat paling aman setelah terjadi serangan nuklir. Kriteria bangunan yang ideal untuk berlindung menurut FEMA adalah tempat-tempat yang memiliki sedikit jendela atau tanpa jendela serta memiliki ruang bawah tanah. Namun jika mendesak, misalnya dalam waktu 15 menit, kamu tidak bisa menemukan bangunan seperti yang direkomendasikan FEMA, kamu bisa mencari perlindungan dimanapun asalkan tidak berdiam diri di luar ruangan. Tunggu sampai 1 jam sebelum bergerak pindah ke tempat yang lebih aman, karena pada saat itu potensi paparan radiasi memungkinkan sudah menurun sekitar 55%. Lalu jangan coba-coba berdiri di dekat jendela begitu kamu sudah menempati sebuah ruangan. Jika kamu berada di sebuah gedung bertingkat, jauhi lantai atas dan lantai bawah. Usahakan untuk selalu berada di tengah ruangan untuk menghindari jangkauan gelombang kejut dari ledakan nuklir yang mampu menghancurkan jendela hingga 16 km jauhnya dari ledakan. Akibatnya, pecahan kaca bisa dengan mudah melukai orang yang berada di posisi terlalu dekat dengan jendela. Jangan lupa untuk mematikan pemanas atau pendingin udara yang berpotensi menyebarkan partikel terkontaminasi ke seluruh ruangan tempatmu berlindung. Hal selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan badan dengan mandi sesegera mungkin. Usahakan untuk mandi menggunakan air hangat. Oleskan sabun dengan lembut ke permukaan kulit, karena jika kamu menggosok badan terlalu keras akan mudah merusak kulit sebagai pelindung alami. Jika akses kamar mandi sulit ditemui, FEMA menyarankan untuk memanfaatkan air keran atau wastafel. Kamu bisa menyiasatinya dengan membersihkan tubuh menggunakan kain atau lap yang dibasahi. Bersihkan hidung dan telinga serta kelopak mata. Hal ini penting karena kemungkinan besar ada puing-puing yang tersangkut di beberapa anggota tubuh itu. Terakhir, jika ingin mencuci tubuhmu, pastikan untuk tidak menggunakan kondisioner setelah keramas. Menurut CDC, kondisioner membawa senyawa surfaktan kationik yang mampu mengikat partikel radioaktif sehingga jika kondisioner digunakan, maka partikel berbahaya itu kemungkinan bisa terjebak di rambutmu. Nah, itulah gengs, penjelasan mengenai bom nuklir dan beberapa cara agar terhindar dari radiasi nuklir. Gimana gengs? Udah tahu kan gimana dahsyatnya kekuatan dari bom nuklir tersebut? Menurut kalian, bisakah bom nuklir dicegah agar tidak meledak? Soalnya kan ngeri kalau banyak kerusakan dan korban nyawa. Entahlah, hanya pakarnya yang bisa menjawab pertanyaan satu ini. Oke, semoga konten ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jika kalian suka dengan video ini, bantu subscribe dan like ya guys, agar Mimin makin semangat memberikan asupan cinta ke kalian. So, terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya.